Balik lagi pada Basis Bincang Asik ala Siswa. Pada kali ini di segmen podcast Pemuda Emas yang akan membahas pandangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kita ketahui banyak yang berpendapat bahwa sistem pendidikan yang di Indonesia itu dianggap buruk. Kurikulum yang sering berubah-ubah, tenaga pendidik yang kurang baik, kurang dihargai, kurang dihargai. Ya. Fasilitas yang kurang merata. Nah, apa sih menurut pendapat kalian tentang pendidikan di Indonesia? Nah, sok Indonesia dulu. Nah, jujur ya, menurut saya di Indonesia ini tentang pendidikan itu masih benar-benar minus jauh dengan dibandingkan yang lain. Nah, banyak orang-orang bilang bahkan seperti apa ya? Orang yang bilang tuh buat meyakinkan kalau ini yakin kok pasti bisa dengan mengubah sistem banyak. Merubah gonta-ganti dengan perkembangan yang lebih baik, toh nyatanya juga ternyata enggak gitu, dan ternyata masalah selain di pendidikan juga ada masalah dari siswanya tersebut. Malahan kan dengan bergantinya sistem yang sering itu malah menjadi kelinci percobaan gitu bagi siswanya. Susah beradaptasi gitu. Apa ya? Jadi akan membuat mereka para siswa tuh susah beradaptasi lagi kan? Iya. Adaptasi ke lingkungan baru yang lagi kan. Jadi menurut saya saya setuju sih. Justru kalau makin sering mau sebagus apapun, kalau misalnya siswanya nggak bisa adaptasi ya itu percuma aja gitu, sama aja bohong. Kan menurut saya masih daripada digonta-ganti sistemnya lebih baik diperbaiki. Betul gak? Nah, betul. Jadi kayak emang yang kelihatannya udah kurang, nah itu bisa lebih ditingkatin lagi. Apa sih kita evaluasi tentang gimana sistem pendidikannya, apakah ada yang kurang? Nah itu bisa lebih ditonjolin lagi gitu dibanding dengan mengganti semuanya dengan hal yang baru. Betul. Ya saya setuju. Padahal negara APBN gitu ya, APBN ke pendidikan itu lumayan besar. Tapi yang nyatanya fasilitas yang ada di sekolah tuh, bahkan di sekolah kita aja masih kurang gitu. Jadi masih belum merata ya. Fasilitas itu benar-benar kurang merata ke seluruh penjuru sekolah gitu. Bahkan ada yang kesusahan untuk komputer kan, khususnya zaman sekarang era digital. Betul. Dan terlebih diperbanyak dengan digital seperti komputer seperti itu malahan masih kurang gitu. Iya betul. Pemerintah kurang gitu mengefisiensikan anggaran di sekolah. Ya. Di sekolah udah sampai ke sekolah pasti ada aja yang report. Ya itu kalian tahu lah ya. Iya ya. Itu tantangan yang harus benar-benar pemerintah perbaiki itu ya. Ya itu udah hal biasa sih. Kadang uang itu sebenarnya udah dikasih, cuman tidak dipergunakan apa yang untuk ya seharusnya digunakan lah. Ya, hal basic di negara Konoha seperti itu ya. Iya. Itu budaya. Padahal kalau dikelola dengan baik itu akan baik gitu buat sekolah, buat ningkatin. Nah, dengan cara dipakai dengan hal baik, justru nanti ketika mendapatkan uang masuk ke sekolahnya itu bisa lebih besar kan. Betul. Jika kita menginvestasi dengan hal yang baru gitu. Tapi dengar UN itu akan dikembalikan gitu. Nah, itu sebenarnya bagus sih, ada bagus plus minusnya juga. Ya plus minusnya. Kalau buat plusnya sih kayak siswa ini jadi semakin serius buat ngejar sesuatu. Soalnya rata-rata ya anak-anak zaman sekarang tuh ngerjain apapun itu cuman kayak bermodalkan ChatGPT doang. Ya. Nggak benar-benar serius belajar atau mempelajari sesuatu. Bahkan menurut Stella Wakil Menteri Sains dan Teknologi kalau nggak salah, ChatGPT itu bisa menghilangkan pikiran kritis kita. Dengan ChatGPT semuanya ada gitu ya, instan, bisa dibilang instan. Nah itu tuh bisa melemahkan pikiran kita untuk berpikir gitu. Dan juga karena emang kita terlalu bergantung, jadi kita tuh punya pikiran, punya otak, jadinya nggak kepake gitu apa-apa ke ChatGPT kan. Tapi kalau dipergunakan dengan baik itu bisa membantu ya, setidaknya buat ngebantu lah. Balik bisa membantu guru nih buat membuat sistem pelajaran di kelasnya. Iya kayak gitu. Kan kayak bermain game gitu lewat AI atau apa gitu. Terus juga menurut saya pendidikan di kita tuh memaksa kita untuk menguasai semua pelajaran. Bahkan kita tidak berminat di pelajaran itu, tapi harus menguasai bisa dibilang. Ya. Nah terus dan menurut saya
kita tuh harus harus nerapin sistem yang emang kalau misalnya dia itu nggak mampu buat naik ke tahap selanjutnya itu udah jangan dipaksain buat naik kelas. Nah saya juga bingung kenapa sekarang kok jadi ada buat naik kelas gitu, padahal itu tuh bagus karena untuk menaik misal dari kelas 10 ke kelas 11 nih. Nah masuk kelas 11 itu harus ada minimal kriterianya seperti apa secara pemikiran, nilai begitu. Menurut kamu gimana, Bung? Ya, Bung. Pi, Ya menurut saya ya benar seperti kata Bung Farel tadi ya. Karena ya emang benar kayak mengenai tadi itu kayak apa ya? Untuk naik kelas tuh emang seharusnya Iya. harus ada kriteria minimalnya. Tapi kan sekarang mau gak sekolah juga, mau gak ngerjain tugas juga pasti naik kelas. Karena apa? Karena kalau tidak ada yang naik kelas, akreditas sekolah Akan turun. Ya. Nah itu salah satu ya Ya, itu salah satu. Karena akan dianggap ke siswanya kurang mendidik. Nah, betul gitu. banget. Nah, Jadi itu. salah satu apa ya sudut pandang masyarakat terhadap betul. sekolah kita tuh Nah. supaya lebih baik tuh. Jadi orang-orang yang seharusnya gak naik tapi masih tetap diluluskan dinaikkan. Jadi Nah, Padahal kan itu dari siswanya sendiri ya kan? ya. Betul. Terus dan terlebih kan banyak sekolah itu bilang katanya mereka alasan gak menaikkannya karena emang takut namanya jadi buruk. Padahal itu kan enggak gitu, itu Iya, bukan sebuah hal yang bagus. Hal yang bagus. Jadi tahu bahwa standarnya itu harus seperti apa gitu. Betul. Saya setuju. Terus selain dari siswanya juga di sini tuh ada masalah dari tentang tenaga pendidikannya. Iya. Nah, Tenaga pendidik ya itu maksudnya tenaga pendidik. Banyak guru-guru yang kurang sejahtera. Salah satunya yang banyak banget kasus akhir-akhir itu lagi marak yaitu murid atau siswa yang ngelaporin ke polisi. Oh iya. Oh iya. Nah gimana coba Bahkan pendapat kalian? sebenarnya orang-orang tuh tidak bisa membedakan yang mana tindakan kekerasan dan yang mana tindakan fisik. Nah, iya. Nah, makanya siswa sekarang tuh menjadi mental soberi, tau gak? Ya, ya. Mental soberi yang dimana ketika diperingati atau ditegur itu malah menjadi apa ya, sebuah siksaan ke mereka. Iya. Dan padahal kan sesuatu sanksi yang diberikan oleh guru itu juga dikarenakan siswanya nggak mungkin kan guru ngelakuin sesuatu ngesangsiin tanpa apa? Ada alasan Nah. khusus. Ya gitu. Pasti ada Bisa. pasti ada alasan yang dimana itu tuh buat kebaikan Betul. siswanya ya kan ya. Ya. Beda sama zaman dulu, mungkin orang tua Orang tua tuh lebih keras ya soalnya. Gak tahu kenapa. Mungkin ini juga pengaruh karena orang tua zaman sekarang kan umumnya itu pada tahunnya kelahiran 90-an ya. Iya. Jadi mulai memahami bagaimana anak kecil tapi belum benar-benar menemukan solusinya gitu. untuk pendidikan mental ya. Justru malah dikit-dikit apa dilaporin gitu. Bahkan nenek saya gitu ya pernah bercerita dulu mah didik tuh gini, harus jalan kaki, tapi dengan kemudahannya sekarang itu membuat mental siswa menjadi lemah gitu ya. Ya. Terus juga banyak banget yang ngaruhnya tuh kayak siswa orang-orang zaman sekarang gitu ya, yang teman-teman kita rata-rata itu pada gak tahu sopan santun kepada guru-guru sih. Nah betul. Nah. Itu gara-gara tadi itu gara-gara guru itu tidak berani untuk apa sih Melawan. melawan lah ya. Ya. Nah jadi siswa itu malah siswa yang tidak sopan, gak ada ketakutan, gak ada rasa takut dari dirinya. Beda hal dengan harusnya guru-guru tuh apa ya, memberikan mereka pelajaran gitu kan, biar Iya. Harus berani. ngasih apa ya, bukan tebasan kayak sanksi lah. iya. Iya. Tapi ini juga kan Hati. dari hukumnya juga nih. Iya Iya. sih. Harus ada hukum yang melindungi Betul. guru tersebut ya. Nah terus selain karena emang takut dilaporin gitu, terus juga ada emang kurang pendapatan. Misalnya sekarang juga lagi banyak banget guru ya, kayak guru Honorer. bapak-bapak honorer gitu, Honorer. cari kerja sampai ke ojol kayak gitu. Sampingan bahkan Nah, ada guru yang ini nih. mulung. Betul. Betul. Nah, ada yang mulung gitu, benar-benar miris sih jujur. Karena kalau saya lihat di luar Indonesia itu, di luar Konoha itu, guru itu sangat mulia gitu. Ya, Iya, dimuliakan. betul. Dimuliakan. Tapi di sini berbeda ya. Justru kayak misal di Jepang waktu dulu ada Hiroshima itu loh. Nah, yang Bom. diselamatkan terlebih dahulu itu guru-gurunya loh gitu. Iya. Memanggil Karena guru. Ya, nyari guru-guru. Makanya sebegitu dihargakan.
karena guru ini benar-benar bagian beberapa ya Ujung tombak. bagian besar dari kehidupan Iya. kita. Soalnya kalau kita mau jadi sesuatu pasti kita butuh sekolah pendidikan ya dengan melalui dikasih oleh guru gitu loh. Kita belajar dari guru dari berbagai. Makanya harusnya guru ini lebih dihargai. Nah, lebih dihargai gitu. Tapi untuk guru juga ya harus bisa belajar dengan Memaksimalkannya. memaksimalkan teknologi yang ada. Ya. Betul. Kebanyakan guru-guru sekarang itu ini Iya. fakta ya. Guru-guru sekarang itu kurang melek teknologi. Betul. Jadi guru-guru sekarang tuh kebanyakan ada aja guru yang gak mau mengikuti teknologi. Jadi Betul. memaksa kita buat ngelakuin hal-hal yang guru itu dulu lakuin. Jadi Ya, ya. Padahal kan zaman itu sudah berbeda. Betul, kayak- Zaman sekarang zaman itu sangat berbeda. Gak mau Betul. ribet gitu. Apa ini ribet atau apa. Padahal malah lebih mudah gitu. Iya gitu. Iya, Padahal teknologi itu yang teknologinya emang membantu banget ya. Iya. Padahal teknologi itu adalah salah satu yang membuat kita maju gitu. Betul. Kalau kita tidak mengikuti teknologi pasti akan kemunduran. Ya, dan sekarang juga teknologi itu merupakan kayak sebuah jalan yang bisa dilalui buat lebih maju. Ya. Nah, Kalau belajar- untuk siswa juga, Nah, bukan buat guru aja tapi buat siswa Siswa. juga dan untuk siswa juga kebanyakan teknologi itu dimanfaatkan untuk scroll sosial media. Nah. Tuh, ya itu balik lagi ya. Emang Itu apa balik. ya? Apa ya? Pandangan. Penggunaan pandangan orang-orang tuh ada aja gitu yang menggunakan teknologi itu sebagai ya dampak negatif. Scroll sosial media Ya, itu itu. berlebihan. Padahal baik. Sebenarnya itu boleh-boleh saja, cuma Iya. kan Hilangkan kalau peran. berlebihan juga kayak Gak baik. Gak baik juga. Padahal di teknologi itu bisa bisa mencari tahu Betul. ilmu di seluruh dunia gitu ya. Betul. Terus sekarang juga bahkan banyak fenomena yang dimana murid itu tidak tidak sopan gitu, tidak bahkan kalau lagi menerangkan dulu itu ngobrol Ya, ada atau yang main enggak HP. atau enggak main HP tidur bahkan ada yang Ya, tidur, bahkan ada yang ada yang jajan bahkan. Aduh, Di saat guru ada di depan tapi teman-teman kita itu tidak menunjukkan etika yang baik. Iya, dan Padahal guru ngasih tugas gitu ya. Iya, ya, betul. sebenarnya guru nggak masalah mau kalian belajar atau enggak. Soalnya kan ya guru mah cuman tugasnya emang memaparkan, menyampaikan gitu. Masalah diterima atau enggaknya urusan siswa dan toh masa meremehkan gitu sekolah juga dengan belajar kayak gitu. Itu juga merupakan sebuah bisa belajar buat berkembang lebih baik gitu. Kalau misalnya emang nggak mau ya udah nggak usah sekolah aja gitu, ngapain? Iya. ya. Saya tuh heran ya kenapa mereka tuh tidak memandang guru itu sebagai orang yang sangat mulia. Nah, Kurang ya. justru jujur di sini ada saya ya termasuk orang yang kayak kalau apa tuh ngedengerin, terus ketika suka ada aja yang orang tuh malah ngobrol atau main HP, jujur itu benar-benar risih banget, mengganggu, jadinya nggak Buat fokus malas sih. ya. Saya nggak masalah mau dia nerima pelajaran atau enggak, tapi mohon buat nggak ngeganggu, soalnya itu benar-benar mengganggu banget, Ke distract ya. distract banget. Sebenarnya buat teman-teman tuh harusnya tinggal kita mengikuti pembelajaran yang ada gitu. Iya. Hadir, liatin, udah Udah tuh ngejain tugas aja udah. Ngerjain tugas aja. Soalnya Gak berat kok. mereka tuh pada ketakutan nih mengerjakan tugas padahal itu tuh sebagai latihan. Iya itu tuh buat latihan. Jadi biar kita terbiasa. Omong-omong tadi nih gaji guru yang dikit lah ya. Nah, Itu menjadi masalah besar sih buat ya itu pendidikan salah satu kita. masalah besar banget sih buat orang-orang. Apalagi kita itu susah masuk ke sekolah negeri. Ya. Apalagi sistem zonasi. Nah, terus sistem zonasi itu benar-benar Menurut saya apa ya? Menurut saya bukan sebenarnya apa ya? Emang bagus. Mungkin tujuannya ya sistem zonasi adalah supaya kita tuh gak terpacu dengan sekolah favorit gitu kan. Ya. Tapi ada aja kan yang mereka Memasukkan. yang memasukkan kartu Kartu keluarganya. keluarga. Nah. Menurut saya itu harus ditegasin lagi sih kayak kalaupun mereka mau menerapkan sistem zonasi ini lagi, menurut saya itu harus ditegasin dan terus harus dipikir lebih panjang lagi lah gitu. Iya gitu kayak konsekuensi yang ada. Terus juga kan kasihan gitu sama orang yang maaf ya nggak mampu terus jauh rumahnya nih. Betul. Mereka itu punya kepintaran atau ya ada keinginan dan mampulah buat secara pikiran atau apa buat masuk ke sekolah tersebut tapi terhalang karena zonasi kayak gitu kan apa gitu loh. Ya, ya.
Mending kayak dulu lagi. Kayak yang dia ada Nah, lagi. dengan UN gitu. Nah, justru ini juga ada bagusnya sih buat UN. Dikembalikan gitu. Ya. Cuma sebenarnya berarti kita tuh kurangnya kan itu kebanyakan sekolah tuh swasta ya. Iya. Berarti sekolah negeri itu kurang, ya kan? Dan Jadi- justru malah sekolah swasta itu yang lebih bagus. Lebih sih. bagus ya, karena Sedang bayar. main-main. Bayar. Ya. Dan ngomong-ngomong sistem zonasi ada loh yang sempat masuk berita loh. Yang mana tuh? Yang bapak-bapak yang komplain sampai apa kayak padahal itu jarak sekolah dan rumahnya itu cuma Oh, Oh, yang sampai ngukurin. iya yang Iya. itu kan apa ya kasihan juga kan ya Kasihan gitu. udah masuk kriteria tapi masih gak keterima kayak Terus makanya diadain sistem zonasi itu benar-benar minus banget buat Iya. kita lah. Kayak gitu. masih ada banyak orang-orang yang berpotensi Iya. kehalang sama orang-orang yang Nah dari itu tuh banyak orang yang nggak banyak orang sih, banyak siswa yang mau sekolah jadinya semangatnya tuh tiba-tiba putus. betul Nah, jadi kayak karena bukan di sekolah yang diinginkan, jadinya tuh kayak nggak semangat, males. Saya lupa ada berapa persen gitu orang yang nggak sekolah gara-gara nggak keterima gara-gara sistem zonasi. Saya lupa tapi lumayan banyak gitu, lumayan miris lah di Indonesia itu. Padahal pendidikan tuh yang membawa kita ke generasi emas. Kesuksesan gitu. Apalagi kan nanti kita akan menghadapi generasi emas 2045 cenah katanya. Iya. Tapi nggak tahu ya, apa kita akan menjadi generasi emas atau cemas? cemas Karena oke karena kalau kita terus saja begini, tidak ada peningkatan, tidak ada perbaikan, ya Indonesia cemas mungkin aja. Mungkin aja, iya. Mungkin aja terjadi. Terus nih ada satu lagi nih yang emang krusial juga, itu seringnya jam kos di kelas. Nah, Nah itu tuh Nah. ada beberapa sekolah yang sering banget jam kos nih. Nah itu tuh kita mah enggak ya? Enggak, kok enggak. gitu ya. Enggak. Ada apa? Lanjut. Nah, terus kan kayak karena ada jam kos keseringan nih, jadinya tuh siswa yang rajin atau apa jadinya males buat belajar Betul, gitu. kayak udah kayak mikirnya tuh kayak ngapain sekolah jam kos mulu Iya, nah jadi Apa kayak sih cuma gitu. iya jadi Mau belajar juga di Benar. kelas suka berisik gitu. Ah, iya. mungkin ya emang kita harus memaklumi guru-guru yang mungkin gak bisa masuk emang karena ada keadaan dan kondisi yang Nah, betul banget. Bahkan sekarang tuh kebanyakan disuguhi dengan administrasi yang Nah, lumayan rumit. betul. Nah, jadi kan biasanya guru-guru itu jam kos adanya keperluan rapat atau enggak ada yang harus dikerjakan. Lah, Ya. dikerjakan apa? Kan pekerjaannya guru. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, itu harusnya dikurangi gitu. Harusnya itu tuh tugas yang lain kayak tugas operator atau kita tapi kita agak tahu ya karena kita harusnya punya job desk masing-masing kan Iya. di suatu sekolah juga malah guru yang dibebani ya. kan betul Padahal itu jadi guru tuh tidak fokus ke pembelajaran, Ya. malah fokus ke administrasi. iya bisa internal sekolah Terus juga kayak kalau apapun ulangan dikit-dikit harus bayar dulu. nah itu Apa itu enggak ya? Enggak apa mana ya. terus Nanti ditahan. benar-benar Gak bayar SPP. Kan negeri. Oh iya, kita negeri aman ya. negeri Tapi banyak ya sekolah-sekolah yang menahan menahan Banyak, ujian untuk ulangan ya. karena belum Bayar SPP. bayar SPP. tolong sponsor sorry guys Nah, Saya tuh kalau nggak salah saya pernah bilang nih di episode kemarin banyak guru yang kurangnya teknologi sadar dengan teknologi gitu. Jadinya ada beberapa guru bahkan saya di SMP itu guru-guru tuh nyuruh saya gitu buat ngerjain tugasnya Tugas-tugas. padahal- kayak tugasnya minta tolong. Tuh kalau misalnya minta tolong boleh, tapi jangan selebihnya sampai mengganggu. Lo ngelempar semua tanggung jawabnya itu ke sisi Kepala murid tersebut. gitu. serasa asisten dosen ya kalau gitu. Iya ya. Asisten dosen dibayar nggak sih? Nggak tahu Saya tahu tuh. Dibayar. dibayar pakai Dibayar, ya. nggak Dia ada asisten gitu. sekolah, asisten guru kan. Asisten guru. Terus kadang ada juga yang kayak siswa itu buat jadinya tuh kayak siswa yang ngajar nyuruh ke siswa buat ngajar kelas lain. Nah justru itu menurut apa ya Ya, Ya itu itu- bagus, cuman kalau ke satu orang mah Iya. ke yang lainnya gimana ya, gitu. gitu. Terus juga masa sampai hampir ya sering banget gitu nyuruh ke siswanya. Soalnya kan siswa juga punya tanggung jawab lain gitu buat belajar kayak gitu.
Iya. Ya betul. Kayak Saya tuh apa ya? Waktu itu mau lupa. Saya ada pesan nih buat teman-teman. Betul. Kak, buat teman-teman nanti yang cita-citanya mau jadi guru ya, misalkan kamu mau jadi guru, Enggak. kita harus tahu Bisa, dulu, bisa. kita harus tahu Bisa. dulu guru bahwa guru tuh berpenghasilan yang dikit lah ya. Kecuali PNS juga sih gak terlalu banyak ya. Nah, saya berpesan buat teman-teman yang mau jadi guru, kalau pengen kalau anda berniat menjadi guru, Jangan lihat dari uangnya lah gitu. Tuh. Jadi kalau anda gak pengen jadi guru, jangan karena pengen Uangnya. pekerjaan, tapi mengajar karena tugas guru itu sangat mulia. Karena jujur tanggung jawab guru juga nggak main-main, soalnya masalah sama masa depan gitu. Kalau Oh. misalnya guru emang nggak benar nih ngajar, ya otomatis mempengaruhi murid gitu. ya Iya, ngaruh ke muridnya nanti yang nggak tahu Kayak kedepannya gimana. ke depan kayak generasi cemas-cemas kan itu. Nah, iya. Cemas. Ya udah kalau mau jadi guru jangan berniat karena uang, Iya. tapi Nah. niatlah karena pengen mengajar. Betul. Kalau anda pengen Untuk masa mencari depan gitu. uang, ya udah di perusahaan kerjaan lain, ya. bikin perusahaan, bikin bisnis. Karena kalau jadi guru ya itu bukan buat penghasilan. Nah, kalau ini juga buat ada bilang ya, generasi emas itu juga bukan berasal dari siswanya doang, tapi dari gimana cara guru ngajar ke kita, ngedidik Ngajar. sama orang tua. Yang Jadi memberikan- nggak selamanya kalau generasi emas itu bergantung ke si anaknya gitu. Nah, betul. Dan kita mah apa ya, cuman siswa, kita tuh berbeda mungkin ya sama siswa yang lain. Ya. Karena kan sedikit juga ya yang membuat podcast kayak kita tuh. Ya. Ini tuh bisa menjadi pelajaran, Nah, pengalaman buat kita. Dan jujur ini juga kita ngebuat ini tuh karena emang kitanya resah gitu dengan lingkungan yang emang kayak gini-gini terus. Emang sih sebenarnya dari kita juga sendiri harus, tapi kalau nggak ada yang ngedidik atau ngenata ya gimana gitu. Jadi kayak nggak tahu arahnya kemana gitu. Mungkin ada juga nih yang berpendapat ngapain sekolah, kerja mah nanti aja beda nih. Ya. Ini mah semua yang dipelajari di sekolah itu gak bakal dipakai buat Kerja. padahal mah Pengalaman, ya. bukan pelajarannya tapi pengalamannya. Ya, betul. Sebagai Sikap juga, gitu. ya benar, sikap juga, bagaimana pendidik mengajari kita tentang karakter, tentang etika. Itu bahkan Etika. malahan itu yang sangat dipakai Di dunia pekerjaan. betul, di lingkungan kerja ya. Untuk mengikuti aturan gitu. Ya, Iya, kayak betul. etika tuh penting gitu. Jadi yang diajarin dari sekolah, etika, sikap itu tuh bakal kepake di dunia kerja. Ya, Jadi emang harus benar-benar ya, Bahkan penting. itu yang paling penting. paling utama itu soalnya kalau nih kalian kerja nih nggak ada etika atau apa ya, toh malah nggak diterima gitu. Iya, Nggak betul. diterima di perusahaan atau di mana kan, jadi kayak itu benar-benar udah paling dasar banget udah paling dasar, udah paling most important lah. ya. Skill yang awal kalau misalnya kalian pengen kerja ya itu urusan bisa atau enggak dengan bidangnya, ya itu bisa dipelajari lagi. Betul. Nggak, tetap aja ya di perusahaan, di kerja itu gak mungkin kan pelajaran Indonesia yang pakai Ya, nah. matematika, Iya, kan? nggak Tapi Sikapnya Lebih yang harus sikapnya. dipergunakan. Betul. bahkan ada saya tuh punya kenalan orang gitu ya, tapi udah tua banget. Dia tuh pendidikannya tuh sampai SD. Nah, dan dia sekarang tidak ada kemajuan gitu. Jadi hidupnya tuh tetap gitu-gitu aja. Nah, itu tuh salah satu kurangnya mengikuti pendidikan, kurangnya mengikuti pengalaman gitu ya. Tok, ada pertanyaan kan? Ya apa ya, paling yang benar-benar cukup krusial yang resah situ. Nah, terus di sini ada beberapa solusi dari sudut pandang kita sebagai murid ya, Bung. Apa? Sudut pandang solusi Dari kita. Kitanya Nah, sendiri. ada beberapa kayak terutama sih fasilitas ya, Bung. Fasilitas. Coba menurut Arifan gimana tuh fasilitas? Alifan, Satpan ngomong Pan. Oh, ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau Ya. pandangan saya sendiri, dari murid sih apa ya? Sistem atau cara guru mengajar kita ya, Ya. mungkin ada cara lebih efisien gitu. Oh, memperbaiki Memperbaiki. sistem pelajaran gitu ya. Dan fasilitas juga termasuk hal yang penting juga menurut saya.
Karena kalau betul banget sih, karena kalau fasilitasnya kurang, pastinya juga buat belajar juga apa ya, gak merata. Jadi kayak ketahan gitu loh. betul. Jadi ada mau belajar hal yang baru tapi butuh sesuatu fasilitas alat. Betul. Jadinya malah kehalang. Mendapatkan akses yang setara gitu pasti. Ya. Kayak gitu. Saya dengar juga kan ada juga yang nggak kebagian fasilitasnya ini, jadi kan kayak nggak menguntungkan, kayak mereka tuh jadi kehambat Iya, untuk mengikuti kehambat. pembelajarannya, jadi tertinggal lah kayak sebenarnya tuh nggak ada kesetaraan, jadi harusnya ya bener fasilitas tuh penting banget. Nah, justru sekarang juga fasilitas harusnya lebih di standarnya tuh lebih diperketat lah, harus punya apa gitu setiap sekolah. Di ini lagi ya, di apa sih, diperhatikan, Nah, harus lebih iya. diperhatikan. Itu Jangan anggap sepele gitu. Kalau nggak salah berapa ya APBN ke pendidikan tuh 20%, kalau nggak salah 600 triliun gitu udah kalau nggak salah. Ya. Jadi presiden sebelumnya pernah bilang 600% untuk APBN pendidikan itu lumayan besar. Tapi masih banyak sekolah yang atapnya bolong, Nah, gak punya kursi, gak punya meja, gak punya bor. Itu banyak, apalagi di pelosok. Ya. Kan? kayak di pelosok itu masih kurang lah fasilitasnya, bener-bener jauh banget. Ya sih, maklum aja sih. Kita maklumi bahwa Indonesia itu sangat luas ya. Ya. Tapi di sisi lain pemerintah juga harus bisa menangani masalah ini. Pendidikan kesenjangan ini. Masalah kesenjangan ini. harus bisa meratakannya juga gitu ya pendidikannya. Betul. Terus Karena juga kan merujuk ke Pancasila juga kan. Ya. Kan ada yang nggak bisa baca juga itu. Nah, Gimana itu juga fasilitasnya gitu. ini juga salah satu kritisnya itu karena banyaknya orang kurang bisa membaca gitu loh. Bahkan ada SMP atau SMA ya Bung, SMK ya SMA SMK itu benar-benar belum bisa baca, Belum bisa baca, ya. lancar baca, terus sama belum bisa menghitung, padahal Cari udah tahu. SMK SMA gitu. Nah ini balik lagi, harusnya yang untuk naik kelas itu lebih di standarnya lebih diketat gitu. Terus jangan dibiarin kalau emang belum bisa ini, jangan dibiarin buat naik kelas gitu. Ya udah belajar lagi ya. Ya. Terus juga kalaupun belum bisa menaikkan, harus apa ya? Harus memaklumi gitu, jangan diturunin akreditas. Saya itu bingung kenapa ya kalau ada yang tidak turun tuh akreditasnya menurun juga. Nah itu juga dari si pendidikannya juga gimana. Tapi kan sebenarnya kalau ada yang nggak naik, ya udah gitu ngulang lagi, nggak perlu Udah. diturunin. Ya Itu- itu bukan salah pendidik, tapi salah kitanya juga yang tidak mau belajar. Ya. Dan kalaupun emang misalnya ngerasa gitu, harusnya dilihat juga gitu, apakah gurunya sudah menyampaikannya dengan baik atau enggak. Terus apa ya? Jadi gimana Bung? Ini Apa ya? Sajid. Ya paling gitu sih. Nah, itu peranan penting bagi orang tua yang di rumah. Tidak mungkin kan orang yang semangat belajar, yang udah tahu dari sebelumnya itu adalah peranan orang tua. Nah, yang kata Farel tadi, yang ada beberapa orang yang tidak bisa membaca bahkan ke SMA. Ya. Nah, itu sebenarnya dari orang tua yang ada di rumah nih. Jangan dulu ke sekolah lah. Kita lihat dulu nih di lingkungan sekitar, di lingkungan Dekatnya. keluarga. Ya. Karena Saya juga. baik lagi nih, guru itu gak bisa walaupun disebut sebagai orang tua, tapi tidak bisa menggantikan orang tua yang ada di rumah. Nah, dan guru juga kan nggak mungkin terus-terusan gitu ya ngajarin. Masa pas sekolah aja, harusnya kan kita juga di rumah kayak baca-baca lagi atau belajar. Nggak Bahkan- mungkin sama guru semua kan. Ya, bahkan orang tua tuh harusnya mengajak gitu buat membaca, meningkatkan literasi, bahkan literasi digital aja itu berada di level sedang gitu di Indonesia tuh. Itu literasi digital, apalagi literasi untuk yang dimana itu untuk memahami dari bacaan. Kita bisa membaca tapi tidak bisa memahami isinya. Ada konten kreator kemarin yang seumuran kita, tahu gak, yang SMA masih pakai seragam, dimana ya beliau bilang siswa sekarang itu presentasinya itu dibaca, bukan lagi Bukan dijelaskan. memahami atau mengerti ya. Jadi tidak menjelaskan, ya udah dibaca dari teks atau dari PowerPoint yang ditulis. Atau cuman kayak ngapalin doang tapi nggak diresapi. Betul, kayak ada. Iya. Kebanyakan memang gitu sih sekarang. Ya. Justru kayak buat presentasi aja nih, udah dikasih materi,
Justru mereka tuh malah ngapalin, tapi ketika ditanya tuh malah nggak ngerti gitu. Iya. Cuma taunya dari hafalan doang. Iya, harusnya Sebenarnya harus dia dipahami gitu kan Dipahami. materi itu. Jadi Bukan dihafal gitu ya. dan emang apa ya? kebanyakan tuh mereka tuh ya udah gitu terpaku pada teks, bukan dari pendapat dirinya sendiri. Dari isinya lah. Iya. Kalau tidak bisa berpendapat, bagaimana kalau kita nanti memimpin di sebuah Iya. perusahaan ataupun keluarga, bahkan keluarga. Ya kalau kita tidak bisa berpendapat, mungkin kita bisa dibilang gampang tersetir gitu ya. Dan juga kita tuh apalagi di rapot ya, pastinya itu ranking itu dilihat dari nilai sehari-hari ulangan. Padahal menurut saya pentingnya pendidikan karakter, pendidikan digital. Nah itu salah satu yang paling penting, karena menurut saya salah satu nanti itu dibutuhkan di masa depan itu adalah attitude-nya, etikanya. Ya tadi juga kan saya pernah bilang, mungkin aja, emang benar mungkin aja semua pelajaran itu tidak bisa dipakai ketika kerja. Ya. Tapi alangkah baiknya dari karakter kita. Kalau karakter kitanya baik, pastinya kita juga bisa belajar hal lain gitu, gampang belajar hal lain. Ya. Saya mau bertanya nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang pendidikan berkarakter ini? Berkarakter. Oh, Pan. Pendidikan berkarakter. Pi, Pendidikan berkarakter. apa sih? Moral, Menurut etika. moral, etika. Anjen. Ya menurut saya ya pendidikan berkarakter ini emang penting. Iya. Karena emang apa ya, moral dan etika dan lain-lain itu harus benar-benar ditekanin. Pembentukan Dari sikap ya. Fokus Betul, ya. pembentukan. Dan nggak harus di sekolah juga, bener kayak lingkungan terdekat dulu aja, kayak dari lingkungan keluarga, bahwa moral dan lain-lain itu emang sangat penting gitu. Jadi emang harus ditekanin lagi sih. Nah, saya juga setuju sih, soalnya pendidikan karakter itu merupakan dasar. Apalagi karakter itu benar-benar lebih kepake. Misal kayak MTK kan matematika kita belajar kayak apa ya, Pitagoras atau apa kan nggak selamanya sering kepake. Nah, pendidikan karakter ini lebih benar-benar kepake buat kehidupan kita. Kehidupan yang akan datang. Ya buat dasar lah. Jenjangnya tuh panjang gitu. Ya buat benar-benar jangka panjang. Karena kalau pembelajaran formal kayak biasanya itu pastinya nggak bakal keinget selamanya. Ya. Ya. Pasti, bahkan saya tuh dulu pernah dengar, bahkan sering guru-guru yang bercerita, saya itu tidak ingat dengan pembelajarannya, tapi dengan ceritanya itu ingat. Nah itu sebenarnya yang harus ditekankan lagi gitu. Jadi bukan cuma pembelajaran sesuai kurikulumnya, tapi dari sikapnya gitu, dari pendidikan sikapnya. Terus kita next nih, dari tadi kita ngomongin guru, terus pemerintah, kita juga harus ngomongin kitanya nih. Ya. Dari kitanya kan kita banyak yang acuh tak acuh tentang soal pendidikan. Ya, kadang dari kita tuh banyak sebenarnya yang nggak melek gitu. Sebenarnya ada aja yang kayak kita ini kritis buat gimana sih resah di pendidikan. Ada juga yang malah Nggak cul, melek. kalau apa ya, cul biarin aja gitu ya, nggak Iya. apa-apa, asal jalanin aja. Toh bukan urusan kita kan, ada yang mikir kayak gitu kan. Iya, padahal kan itu benar-benar ngaruh juga buat kepembiasaan, jujur, buat di kehidupan kita, buat nanti ya. Pendidikan ini benar-benar kayak udah bagian 50% dari kehidupan kita loh. Makanya jadi buat jangka panjang kita harus lebih dipelajarin lagi. Ini tuh sebagai fundamental. Nah ya, Betul. Kita juga di coding, kalau kita tidak tahu basicnya, kita gak bakal tahu nih. gak bakal tahu kedepannya gimana gitu. Terus juga yang perlu menurut saya nih ya, menurut saya ini mah, pendidikan yang perlu ditekankan tuh kewirausahaan, dimana kita akan bekerja, terus bisnis, atau juga bisa dibilang bagaimana nih kelanjutan kita setelah menyelesaikan pendidikan formal. Ya. Karena kebanyakan pengangguran setelah pendidikan, bahkan penyumbang pendidikan terbesar tuh berada di SMK. Nah ya. Ya. Malahan kan Karena SMK salah tuh jurusan. Sebenarnya kan emang Ya, kebanyakan. emang udah punya apa
udah punya skill basic itu. Nah, terus karena banyaknya pengangguran itu karena emang kurangnya lowongan kerja yang menampung gitu. Jadi kayak lulusannya tuh banyak, tapi nggak banyak buat kerjaannya. Nah makanya itu benar-benar susah. Itu juga karena lowongan kerja di Indonesia tuh sangat terbatas. Nah itu juga karena ada pengaruhnya kurangnya kewirausahaan gitu. Jadi kayak orang tuh taunya cuma kerja kantoran, tapi nggak tahu buat ngebuat biar kita tuh ngebuka lowongan kerja. Kayak Syarat-syaratnya juga sangat tidak masuk akal gitu. biasanya. Ini juga ya kayak orang dalam gitu lah. Mungkin Iya, bisa bahas contohnya itu. next. Contohnya yang kuliah. Kebanyakan yang kuliah tuh sebagai apa ya? Sebagai mengulur waktu gitu. Agar kita gengsi lah, bisa dibilang gengsi karena kita gak dapat kerjaan, akhirnya memutuskan kuliah, padahal kuliahnya itu sebagai pengulur waktu nih buat kerja, buat nyari kerja. Ya, nggak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, paling ya kalau buat masalah mah udah pas gitu. Nah sekarang solusinya sih palingnya solusi yang Solusi dari kita mau apa ya? Karena kita juga kurangnya paham gitu ya, kurangnya Iya, akses kurang dari paham. Kurangnya akses, kurangnya ya. hak juga kan. Terus juga kita cuman emang bisa nutupin apa yang menurut kita rasa aja gitu. Contoh kayak fasilitas, Terus kayak Pendidiknya jam dari- kos. Iya, ada itu dari pendidiknya, terus juga yang kita harapkan tuh dari orang tuanya juga. Nah itu sih Sebenarnya ya, menurut saya untuk orang tuanya sendiri kita gak bisa berpandang apa ya pada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia Iya. tuh gak bisa berpandang kalau mereka tuh harus gini-gini seorang, tapi kan latar belakang mereka tuh beda-beda gitu. Ya, terus juga Jadi- kan ada faktor bukan dari siswa aja gitu kan ya. Betul. tadi dari orang tuanya gue dari kecil yang harus kita perhatikan tuh dari apa ya, motivasi intrinsik kita, yang dimana kemauan. Ketika kita ada kemauan, pastinya juga belajar apapun, sesusah apapun Bisa. pasti bisa. Ya. Nah buat teman-teman nih semangat untuk belajar ya kan? Ya. Karena itu menjadi ujung tombak bagi masa depan. Ya, terus kalian juga jangan mikir karena ini males sih capein, padahal kalau kalian emang benar-benar serius buat ngejarnya, itu tuh benar-benar efeknya bukan sekarang tapi nanti ketika di masa selesai pendidikan. Kurang enjoy. Ya. Padahal mah ketika kalian belajar enjoy aja gitu. Ya. Ikutin alurnya. Tapi nggak ini juga sih, nggak ikutin terus alurnya. Tapi kita juga harus punya tujuan Ya. buat apa belajar. Karena kalau kita apa sih ketergantungan ke motivasi di luar gitu, misalnya di sosial media, nggak baik gitu. Yang penting itu dari motivasi intrinsiknya. Nah buat teman-teman sadari gitu ya, bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Karena kalau mereka sudah sadar, bukan mereka nih, kalau teman-teman sudah sadar, pastinya juga pastinya juga udah gitu, gak ada lagi kesenjangan, gak ada lagi pengangguran. Kan pengangguran di Indonesia itu banyak banget ya, gak ada lagi nanti mah gitu. Mungkin udah sih. Ya mungkin ya udah. Udah sih mungkin buat teman-teman kalau ada saran nih buat ngebahas apa ya, boleh gitu. Mau minta bahas apa bisa komen di bawah. Nanti insya Allah kita berdiskusi lagi. Kita harus cuma bisa berharap dan berdoa semoga pendidikan di Indonesia Bisa lebih maju, baik, ya. lebih baik Fasilitas yang merata. dan Amin. semoga pemerintah ini mendengar ya. Ya, Amin. Semoga tidak ada lagi koruptor. betul itu susah sih. Kalau nggak ada koruptor, nggak ada lagi kesenjangan Nah, iya. fasilitas. Ya mungkin. Ya udah, sekian ya dari kami mah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya udah deh, dadah. Dadah, thank you. Oke, ciao. Ciao, ciao. Jangan lupa coblos nomor 3. Bangsa.